Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman, para pemirsa dimanapun berada, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua kuat dalam menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, dan kuat pula diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala untuk qiyamul lail di malamnya, sholat tarawih dan bangun sahur, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas tentang jumlah yang mana di dalam bahasa Arab itu biasanya jumlah adalah susunan beberapa kata yang biasanya identik dengan istilah, ada nama jumlah ismiyah, ada namanya jumlah fi'liyah, ada namanya syibhul jumlah. Video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, namanya jumlah fi'liyah. Bagaimana selengkap pembahasannya? Maka saksikan terus video ini sampai selesai. Tonton dan jangan lupa juga bagikan ini kepada yang lain jika Anda merasa video ini bermanfaat. Baik. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Di sini sudah saya tulis ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Setiap jumlah atau susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang awalnya adalah kalimat fi'il, kemudian disusul dengan fa'il sebagai pelaku. Baik, fi'il adalah kata kerja. Pada pembahasan yang lalu mungkin kita sudah bahas apa itu fi'il. Ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nah, fi'il itu jika terletak di awal, kemudian disusul oleh orang yang mengerjakannya, atau pekerjaan diletakkan pada susunan pertama, kemudian yang kedua disebutkan orang yang mengerjakan, maka itu bisa dikatakan dengan jumlah fi'liyah. Misalnya, ada kalimat jalasa at-tilmidu. Jalasa at-tilmidu. Jalasa ini adalah fi'il. Mungkin lebih tepatnya adalah fi'il madhi. At-tilmidu sebagai fa'il. Artinya apa? Jalasa duduk, at-tilmidu seorang santri. Nah, pekerjaannya atau fiilnya ini kalimat jalasa. Fa'ilnya atau pelakunya adalah at-tilmidu. Maka jumlah semacam ini bisa disebut dengan jumlah fi'liyah karena dia diawali dengan sebuah kalimat fi'il kemudian disusul oleh kalimat fa'il. Sangat simpel sekali, sangat mudah sekali untuk mengenal jumlah fi'liyah. Atau kita buat contoh lain, misalnya akala Muhammadun. Akala Muhammadun. Akala ini artinya kan makan ya. Muhammadun, nama orang Muhammad. Telah makan oleh Muhammad. Nah, ini juga disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il madi. Dan ini nggak mesti fi'il madi, bisa juga nanti fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Misalnya ya'kulu, misalnya kita ubah menjadi ya'kulu Muhammadun juga boleh. Muhammad sedang makan. Nah, yang jelas ketika ada di awal kata itu kalimat fi'il, maka bisa dipastikan setelahnya ada fa'il atau naibul fa'il.
naibul fa'il itu pengganti fa'il ya. Dia berada di posisi fa'il tapi sebetulnya dia bukan fa'il. Kadang disebut dengan maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ini contoh daripada jumlah fi'liyah. Yang perlu kita ketahui juga dalam jumlah fi'liyah ini, apabila fi'ilnya adalah berbentuk muzakkar, maka fa'ilnya juga harus muzakkar. Jika fi'ilnya muannas, misalnya jalasat, kita tambahkan tak marbutoh, tak ta'nis, maka di ujungnya harus at-tilmidah tu pakai tak marbutoh. Jika ini ya'kulu, maka ini Muhammad, karena Muhammad adalah muzakkar. Tapi jika ini ta'kulu, ya, maka di sini mungkin dengan menggunakan kalimat muannas juga, misalnya hindun ta'kulu, hindun makan. Wahakadha, begitu simpel sekali untuk mudah kita memahami jumlah fi'liyah. Bisa kita cari di pembahasan-pembahasan yang lain. Misalnya saya contohkan secara cepat, misalnya la'ibal at-tullabu, ya, la'ibat tullabu, kemudian lama'al baraku, ya, sajadal abidu, ya, kemudian qara'a al-tilmizu al-qur'ana, at-tilmizu sebagai fa'ilnya. Ala kulli hal, ini semua adalah jumlah fi'liyah. Begitu simpel dan kita mungkin lebih mudah memahaminya. Barangkali itu saja tentang jumlah fi'liyah. Silahkan teman-teman cari dan buat contoh masing-masing. Yang kedua, ada namanya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah, ini ada namanya jumlah ismiyah. Ya. Apa jumlah ismiyah? Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui. Kalau jumlah fi'liyah ini kita bisa tahu jumlah fi'liyah kalau diawali dengan fi'il. Berarti kalau jumlah ismiyah dia diawali dengan kalimat isim. Nah, biasanya jumlah ismiyah ini yaitu terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Ya. Mubtada dan khobar. Baik. Tentang mubtada dan khobar kita sudah bahas dalam video yang sebelumnya. Mungkin silahkan rujuk ke situ untuk mengetahui lebih rinci. Langsung saja saya contohkan daripada jumlah ismiyah, misalnya al-kitabu, misalnya al-kitabu kathirun. Kitab itu banyak. Al-kitabu kathirun. Kitab itu banyak. Ini di awalnya isim, kalimat isim. Di akhirnya juga isim ya. Baik. Karena diawali dengan kalimat isim dan disebut dengan mubtada dan khabar, maka itulah yang kemudian disebut dengan jumlah ismiyah. Selanjutnya, yang ketiga biasanya dikenal juga dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini serupa jumlah. Serupa dengan jumlah. Kenapa disebut serupa dengan jumlah? Karena dia tidak berbentuk jumlah yang sempurna, artinya tidak memberi faedah. Nggak bisa dikatakan dengan jumlah mufidah. Kalau jumlah fi'liyah ini bisa disebut jumlah mufidah. Jumlah ismiyah juga bisa disebut dengan jumlah mufidah. Sementara syibhul jumlah ini tidak bisa disebut dengan jumlah mufidah. Misalnya apa? Syibhul jumlah itu biasanya terdiri daripada ada namanya susunan dari jar majrur. Jar majrur, misalnya ada huruf jar, misalnya fi, kemudian majrurnya adalah al-masjidi. Ya. Fil masjidi ini adalah bagian daripada jumlah atau syibhul jumlah. Ada huruf fi sebagai huruf jar, ada al-masjidi sebagai yang dijarkan ditandai dengan adanya kasrah di akhirnya. Atau biasanya juga disebut dengan jumlah mufidah, misalnya ada dzarab zaman dan dzarab makan. Misalnya al-yauma atau waro'a, ada dzarab makan misalnya janiba,
ya, wara'a, amama, itu jumlah syibhul jumlah dengan dzarab makan, ya. Ada dzarab zaman, misalnya al-yauma, kemudian masa'a, dan seterusnya. Ala kulli hal itu semua adalah jumlah. Nah, baik. Jadi mudah sekali memahami untuk mengetahui jumlah fi'liyah, mengetahui jumlah ismiyah, mengetahui jumlah atau syibhul jumlah. Untuk mengetahui jumlah ismiyah yaitu dengan melihat di awalnya ada kalimat isim. Untuk mengetahui jumlah fi'liyah yaitu dengan melihat di awalnya adalah jumlah isim, sebuah kalimat fi'il. Untuk mengetahui syibhul jumlah, kita lihat ada susunan dari jar majrur atau yang di awalnya terdapat huruf jar. Kemudian kalau enggak berarti ada dzarab madzruf, baik dzarab zaman ataupun dzarab makan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang bisa dipahami, silakan di komen di kolom komentar atau silakan hubungi langsung ya di Instagram saya atau yang lainnya sehingga bisa difahami dan diambil faedahnya. Sekali lagi, berikan kepada yang lain, sebarkan kepada yang lain, share ke yang lain. Semoga ini menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus bulan Ramadan, semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.